Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita kembali ke pembahasan latihan soal UM. Kali ini di bagian 2 ini, Ibu akan membahas 5 soal tentang himpunan dan persamaan garis. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Oke, selamat menyimak. Nomor 6. Jika himpunan A sama dengan X sedemikian hingga 6 kurang dari X kurang dari 10, X-nya bilangan asli, dan himpunan B, X sedemikian hingga 7 kurang dari X kurang dari 14, X-nya bilangan cacah. Maka A irisan B adalah, ini adalah soal tentang himpunan. Lebih tepatnya irisan pada himpunan. Oke. Nah, kalau ada bacaan ini nih. X demikian hingga 6 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 10, itu artinya nih kalau ada tanda sama dengannya itu berarti 6 sama 10-nya dihitung. Ya, X-nya itu dimulai dari 6 sampai dengan 10. X-nya adalah bilangan asli. Kalau bilangan asli itu dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Itu bilangan asli. Nah, ini X-nya kan dari 6 sampai dengan 10, maka maka anggota A adalah 6, 7, 8, 9, dan 10. Lalu, himpunan B, X sedemikian hingga 7 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 14. X-nya anggota bilangan cacah. Oke, bilangan cacah itu mulainya dari 0. 0, 1, 2, 3, dan seterusnya ya. 0 ke positif pokoknya. Maka anggota B 7 sampai 14 ya, sama karena ada sama dengannya. Berarti 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ya. Ditanyakannya adalah A irisan B. Nah, kalau operasi himpunannya seperti huruf U terbalik, maka dia irisan. Dibacanya A irisan B. Berarti kita harus mencari anggota A yang juga merupakan anggota B. Apa saja anggota A yang juga anggota B? Berarti jawabannya adalah 7, 8, 9, dan 10. Itulah dia anggota A irisan B. Nomor 7, diketahui himpunan-himpunan berikut. A anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Himpunan B anggotanya 4, 6, 8, 10, 12. Dari himpunan di atas ditanyakannya A gabungan B. Yang mana saja? Nah, kalau ini operasi himpunannya seperti huruf U, maka dia itu gabungan. Kalau soal sebelumnya nomor 6 itu seperti huruf U terbalik, maka dia irisan namanya ya. Nah, ini merupakan soal tentang gabungan pada himpunan. Oke, tadi anggota A-nya udah dari 1 sampai ke 8. Anggota B-nya adalah bilangan genap dari 4 sampai 12. Ditanyakannya A gabungan B, artinya kita hanya tinggal menggabungkan keduanya. Ya, yang ada di dua-duanya tulis, tertulis juga yang tidak ada di dua-duanya juga tulis, digabung aja. Berarti gabungan antara A dan B adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, dan 12. Itulah anggota dari A gabungan B. Ya. Nomor 8, agak panjang soalnya, tapi kita bacakan ya. Terdapat 74 orang pelamar yang harus mengikuti tes tulis dan tes wawancara agar dapat diterima sebagai karyawan sebuah perusahaan. Ternyata 34 orang pelamar itu lulus tes wawancara. 45 orangnya lulus tes tertulis. Dan ada 8 orang tidak mengikuti kedua tes tersebut. Pertanyaannya, banyak pelamar yang diterima sebagai karyawan adalah
Ini merupakan soal himpunan, ini sering, ini soal cerita himpunan. Ini tuh menggabungkan beberapa operasi pada himpunan. Oke, sekarang kita teliti dulu ya, apa saja yang diketahui pada soal. Nah, kita misalkan, eee, himpunan A dia sebagai banyaknya anggota yang lulus tes wawancara. Berarti ada 34 orang atau 34 pelamar. Yang B, pelamar yang lulus tes tulis. B-nya ada 45. Nah, S itu artinya seluruhnya jumlah seluruh pelamar ada 74. Yang ditanyakannya adalah X, pelamar yang diterima. Otomatis dia harus lulus wawancara juga lulus tes tulis. Itu kita simbolkan dengan X. Ada satu lagi yang diketahui, yaitu yang tidak mengikuti tes. Ada 8 orang dari 74 itu. Sekarang kita cari tahu nih. Coba lihat. Ini ada bentuk umumnya nih. Ada rumus umumnya. Diingat tuh, di jawaban sebelah kanan. Kolom jawab. Itu bentuk umum untuk semua soal yang setipe seperti ini berlaku. Yaitu S sama dengan A tambah B dikurangi X ditambah Y. Kalau di soal-soal lain biasanya gemar ya. Yang A itu gemar pertama, yang B gemar kedua, yang X-nya itu berarti dia gemar keduanya, yang Y-nya itu adalah tidak keduanya. Rata-rata seperti itu soalnya, gemar, suka, atau apa. Ini bentuk umumnya, bisa dipakai untuk semua soal. Oke, diketahui tadi S-nya 74, A-nya 34, B-nya 45, X-nya ditanyakan, Y-nya 8. Berarti ikutin ya, 74 sama dengan 34 tambah 45, kurangi X tambah 8. Berarti 74 sama dengan, nah 34 tambah 45, 79, kurangi X tambah 8. Berarti 74 sama dengan 79 tambah 8, 87, kurangi X. Berarti X-nya 87 dikurangi 74. Maka X-nya adalah 13. Jadi banyak pelamar yang diterima adalah 13 orang. Ini ada gradien garis di nomor 9. Soalnya, gradien garis dengan persamaan 3x kurang 5y kurang 8 sama dengan 0 adalah, ya ini soal persamaan garis, ditanyakannya gradien garis. Kita harus ingat tuh, bentuk umum persamaan garis itu ada yang bentuk umumnya seperti ini. AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Cara mencari gradiennya, gradien tuh lambangnya M, maka M sama dengan negatif A dikurangi negatif B. A dan B ini sebagai koefisien X dan Y-nya. Ya, oke. Dari soal itu ada 3X kurang 5Y bulat 3X kurang 5Y kurang 8 sama dengan 0. Maka A-nya adalah 3, B-nya negatif 5, C-nya negatif 8. Gradiennya atau M sama dengan negatif A per B. M sama dengan negatif 3 per B-nya negatif 5. Maka negatifnya hilang atas bawah ya. M sama dengan 3 per 5. Itu jawabannya. 10. Diketahui sebuah garis melalui dua titik yaitu 0,3 dan negatif 6,0. Maka persamaan garis yang memenuhi adalah, nah ini soal ke-10 ini tentang persamaan garis. Khususnya tentang materi menentukan persamaan garis jika diketahui dua titik. Sebelumnya kita harus tahu dulu ada rumus persamaan garis melalui dua titik nih yang udah ibu lingkarin warna kuning. Itu rumusnya adalah Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Perhatiin aja posisinya tuh, lihat Y1 sejajar, yang sebelah kirinya Y sama Y2. Ingat-ingat nih. Nah, dari soal diketahui dari soalnya diketahui ada dua titik. Titik yang pertama,
Nah, kita sebut dia X1, Y1. Maka titik pertama kan 0,3, maka X1-nya 0, Y1-nya 3. Ada titik kedua, negatif 6,0. Nah, dia menjadi X2 dan Y2. X2-nya negatif 6, Y2-nya 0. Nah, kita masukkan ke persamaan garis substitusi ya. Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Y-nya tetap, Y1-nya jadi 3, berarti Y min 3 per 0 kurang 3. Sama dengan X kurang 0 per negatif 6 kurang 0. Nah, jadi Y min 3 per 0 kurang min 3, min 3 deh. X kurang 0, X. Min 6 kurang 0, min 6. Nah, lihat langkah berikutnya kita kali silang. Tuh ada tanda panah warna biru, kalikan silang. Berarti kanan bawah atau penyebut kalikan dengan pembilang di kiri. Berarti negatif 6 dikali Y kurang 3 sama dengan X dikali dengan negatif 3. Kali keluar, berarti negatif 6Y ditambah dengan 18. Karena negatif 6 kali negatif 3 akan 18. Sama dengan X kali min 3, min 3X. Udah betul sih sampai situ juga, tapi harus dikembalikan ke bentuk umum persamaannya, yaitu nah, min 3X tetap, min 6Y-nya pindah ke kanan jadi plus 6Y, min 18 di kiri pindah ke kanan. Jadi, 18 di kiri pindah ke kanan, jadi min 18. Ini dia hasilnya, min 3X tambah 6Y kurang 18 sama dengan 0.